Ini ada saya tambahkan. Terima kasih. Kalau RPS kan sebenarnya sudah membahas terkait impor ya untuk pekan kelima. Alhamdulillah sudah kita sharing pada hari pertemuan ketiga. Jadi kita langsung mulai ke poin 4 dan 5 untuk di pertemuan kelima sesuai di RPS. Nah, tapi saya menambahkan materi terkait dengan error. Nah, ini nanti harapannya sih semoga bisa bermanfaat. Tujuannya supaya apa? Mengenal error nanti akan memberikan gambaran ini ketika sesuatu yang telah kita lakukan dalam sebuah pengolahan data di Excel ternyata muncul ada error di sini. Nah, ini apa yang harus kita lakukan misalnya? Nah, ini nanti semoga bisa memberikan uh, gambaran atau jawaban solusi kira-kira kalau muncul error seperti ini nanti apa nih. Dan selain itu sebenarnya error ini juga kalau menurut saya itu adalah salah satu indikator jawaban itu sendiri sebenarnya ketika misalnya sebuah soal meminta untuk mencari apa gitu ya. Nah, di situ ditemukan adanya error. Nah, berarti indikasinya di situ memang data yang diminta dalam soal misalnya itu tidak ditemukan. Nah, itu adalah salah satu bentuk jawaban sebenarnya seperti itu. Oke, langsung error itu setidaknya ada 7 teman-teman ya. Yang 2 ke bawah itu kalau menurut saya sebenarnya bukan error ya, tapi lebih ke arah mungkin tampilan sih dan nah, kalau mau diperluas sebenarnya error itu ada 9. Cuma untuk 2 error yang lain itu adanya di Office 365. Nah, saya base-nya kebetulan karena saya Qadarullah pakainya Office dengan versi tahun Office 2019, maka secara umum errornya itu ada 7 sebenarnya. Lalu sampai NE not available. Oke, kira-kira seperti ini. Ini teoritisnya seperti ini. Nah, saya akan coba menjelaskan secara satu persatu ya teman-teman. Baik, yang pertama adalah error null. Error null muncul jika rentang sel atau sel range-nya yang kita masukkan ke dalam rumus itu tidak beririsan atau tidak mengacu pada range yang benar. Hal ini biasanya disebabkan karena ada tambahan spasi atau karena tidak ada pemisah argumen yang benar. Jadi gini, nanti saya coba jelaskan secara teoritis dulu, nanti belakangan akan saya coba contohkan errornya kira-kira kenapa sih, seperti apa nanti di Excel-nya ya. Jadi kita teoritis dulu. Contohnya adalah yang sum A1, A2. Kenapa bisa error? Mungkin ada yang mungkin sudah familiar dengan error null. Kalian untuk mungkin yang mau mencari nilai aktivitas kira-kira seperti ini. Jadi karena memang tidak ada adanya pemisah argumen yang benar. Ada yang tahu kenapa? Misalnya kenapa ini kok bisa error null? Izin Pak. Silakan, langsung aja Mas. Mungkin karena nggak ada komanya, jadi nggak ada sel A1, A2 gitu. Nggak ada koma, jadi nggak misahkan gitu. Siap. Oke, monggo, nggak apa-apa. Saya terima semua pokoknya. Yang nomor 2, misalnya kenapa errornya kok ini kok bisa error gitu. Sederhana kan? Contoh ya, jadi real case-nya mungkin nggak selalu seperti ini. Kenapa kok bisa error? Izin Pak, mungkin nggak sesuai dengan formatnya Pak. Formatnya apa sih yang nggak sesuai? Itu kalau sum kan yang formatnya itu biasanya sel yang mau dijumlahin range-nya awal sampai range akhir terus dipisah dengan titik 2 Pak. Jadi mungkin itu karena nggak sesuai makanya dia 0 Pak. Ya, tadi ada yang mau menyampaikan pendapat, monggo sekalian biar masuk nilai aktivitas. Izin Pak. Silakan. Siapa nih? Siapa dulu monggo silakan. Mungkin yang kedua itu karena yang dijumlahinya itu teks Pak, jadi error Pak. Oke, terus siapa lagi? Satu lagi? Tadi seperti penjelasan Novelin Pak. Jadi yang di B1 sampai B9 itu berupa teks, jadi 0 Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Jadi saya nggak itu ya menjelaskan benar salah ya, tapi saya langsung jelaskan ya. Kenapa bisa muncul error atas contoh sum 1 ya ini? Ini karena memang dia ada spasi yang berbeda. Jadi gini, di Excel itu
sederhananya itu bingung dia. Dia itu mau menjumlahkan apa sih sebenarnya ketika kita membuat sebuah formula seperti ini. Yang mau dijumlahkan itu A1-nya kah, A2 kah, atau A1 plus A2 kah, atau rentang A1 sampai A2 kah, atau yang lain misalnya. Karena nggak ada penanda bahwa dia datanya di mana ini. Maka seharusnya yang benar itu misalnya seperti ini contohnya. Supaya dia, oh alah yang dimaksud itu rentang sel A1 sampai A2 yang nanti akan dijumlahkan. Jadi gitu. Jadi ketika dia tidak ada titik 2 tadi, dia akan menghasilkan nilai 0. Karena dia nggak jelas lah istilahnya. Dia ada tambahan spasi karena tidak ada pemisah argumen yang benar. Jadi dia nullified. Sedangkan yang kedua, dia juga bingung sebenarnya. Poinnya sama, secara logikanya sama dengan yang poin pertama, yaitu intinya kan dia ingin menjumlahkan A1 sampai A9 atau B1 sampai B9 gitu. Supaya lebih gampang gini deh. Supaya pemisahannya agak enak nih, agak beda. Nah, kalau seperti ini, Excel-nya bingung nih. Ini saya mau dijumlahkan ini saja, A1, C1 saja, atau dua-duanya, atau gimana nih? Maunya seperti apa si pengguna nih, si usernya? Maka seharusnya memang di sini ada pemisahnya, pemisah sebuah argumen, yaitu titik 2. Nah, ini semikolon itu misalnya kalau saya pakai yang kalau saya versi Inggris apa ya, versi Excel-nya itu bukan koma, kalau Amerika kalau nggak salah koma dia. Jadi pemisah antara apa namanya kriteria antara dua kriteria lah istilahnya. Kriteria itu pakai koma atau pakai titik koma, tergantung dari versinya teman-teman yang teman-teman pakai ya. Intinya seperti itu. Jadi dia harus membaginya dulu. Oh, yang dimaksud adalah menjumlahkan ini dan ini gitu loh, bukan misalnya ini misalnya, atau malah misalnya dikurangi kalau misalnya bisa ya. Kalau misalnya bisa maka kalau itu kan maksudnya berarti ini dikurangi ini dulu baru bisa misalnya, tapi itu belum tentu benar ya. Contohnya seperti itu. Jadi 0 itu ketika dia ada argumen yang membingungkan sih lebih tepatnya ya, atau karena ketika ada, kalau nanti teman-teman belajar SQL itu penting nih pemisah argumennya supaya menentukan ini mana dulu yang harus dikerjakan oleh si aplikasi untuk memprosesnya. Jadi nanti argumen ini yang penting, pemisah argumennya. Kalau di dunia nanti kalau teman-teman berkecimpung di programmingnya, nanti semikolon ini akan sangat berpengaruh ketika ada ribuan kode terus lupa ngasih titik koma, nanti nggak bakal jalan, nanti bingung ketika nyari ini yang salah di mana ya. Kalau pusing mungkin udah banyak meme-nya ya seperti itu. Ya itu untuk error no. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas itu langsung dipotong mobil silahkan ya. Oke, yang kedua adalah terkait dengan error division ya, division per nol atau divide. Saya nggak tahu panjangannya. Itu ketika rumus mencoba membagi dengan 0 atau dengan nilai yang setara dengan 0, atau bisa juga karena datanya belum lengkap. Jadi kalau ketika data belum lengkap itu dianggap sebagai kosong, 0 atau yang setara dengan 0 itu adalah kosong. Contohnya ini apa? Contoh di image-nya. Sel di lembar kerja kosong karena data belum dimasukkan atau belum tersedia. Sehingga ini kan asumsinya gini. Jadi per hour itu maksudnya adalah berapa banyak kuantitas per jamnya kan gitu kan ya. Jadi di sini ada 3 jam, kuantitasnya 10. Jadi kalau per jam itu berapa kuantitas yang dihasilkan misalnya, maka 10 dibagi 3, dia ada 3,3 sekian gitu kan. 3,333 seterusnya kan. Gitu. Nah, error div per 0 itu muncul ketika jamnya, hours-nya itu enggak ada, itu kosong. Sehingga 12 dibagi kosong, maka dia akan menghasilkan error ini. Kalau teman-teman dulu kan belajar matematika dasar kalau nggak salah, itu ketika sesuatu dibagi 0 itu akan menjadi unlimited kan, atau tidak hingga ya kalau nggak salah ya. Nah itu sama di fungsinya dengan di Excel ini. Jadi dia akan menimbulkan error yang menunjukkan div 0. Nah ini teman-teman semua bisa dipakai untuk memberikan indikator sebenarnya. Indikator apa? Indikator bahwa terdapat nilai yang tidak seharusnya, yaitu 0. Dalam perhitungan matematika dalam sebuah numerik ya misalnya,
ada sebuah soal mencari ketika misalnya ada mana apakah coba cari sesuatu hal yang misalnya tidak wajar di sini. Contohnya kan di sini tidak wajar ya, jamnya kan 0. Itu kan nggak wajar ketika belum ada jam kok bisa menghasilkan sebuah kuantitas misalnya, contohnya gitu ya. Maka kan ini sebuah indikator sesuatu yang tidak wajar. Nah, inilah nanti bisa teman-teman cari menggunakan filter pencarian error untuk menentukan oh ini ada data yang tidak lengkap atau datanya 0 yang seharusnya memang bukan sesuatu yang wajar untuk materi untuk konten di sel tersebut misalnya. Nah, itu sebagai indikator bisa. Ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu adalah error value. Muncul saat nilai bukan tipe yang diharapkan atau bukan tipe yang valid atau invalid gitu ya. Nggak apa-apa ya. Yaitu tanggal, nomor waktu, nomor dan teks. Bisa terjadi saat sel dibiarkan kosong saat nilai teks. Jadi bisa terjadi itu belum tentu selalu seperti ini enggak, tapi bisa terjadi. Contohnya seperti ini nih. Misalnya ini seharusnya kan kita jumlahkan ya cost-nya ya. Tapi ketika kita jumlahkan ternyata menghasilkan error value. Kenapa? Karena dia ini kalau di Excel yang saya pakai dengan versi tahun itu tidak menghasilkan error value tapi langsung menjumlahkan apa yang bisa dijumlahkan. Tapi dalam beberapa kondisi mungkin office tertentu itu bisa menghasilkan error value, yaitu karena data teks di sini ketika dijumlahkan dengan data numerik itu nggak konsekuen misalnya nggak pas gitu kan, sehingga menghasilkan error value. Atau contohnya seperti ini. Misalnya kita di sini kan ada bulan ya. Bulan kita rumus untuk mengambil angka bulan dijadikan sebuah numerik, intinya seperti itu. Jadi ini ada data tanggal, data date. Data date itu adalah 15 Mei 2019. Nah, rumus month itu adalah mengambil data bulan yang kemudian kita diterjemahkan dalam bentuk numerik. Intinya gitu kan, di dalam bentuk angka. Ketika kita pilih month B4 atau B4 itu maka akan mengambil Mei saja kemudian diterjemahkan menjadi angka 5, yaitu Mei adalah bulan kelima ya, betul kan? Nah, itu akan menjadi error ketika ternyata datanya itu bukan data tanggal. Yaitu misalnya Apple. Ketika kita pilih month Apple maka dia tidak akan muncul sehingga akan muncul error value seperti itu contohnya. Oke, lanjut. Maaf. Nah, ini error atau referensi, error reference intinya. Kesalahan paling umum terjadi ya, ini sering sekali terjadi ketika misalnya kita pakai sesuatu, misalnya Excel-nya itu ngeling dengan file-file lain yang baik dalam satu worksheet atau terpisah dengan worksheet itu sendiri misalnya. Terjadi ketika referensi menjadi tidak valid biasanya karena memang hilang atau enggak ada atau terhapus. Contohnya seperti ini. Ini di kelas sebelumnya saya salah menjelaskan, bukan salah menjelaskannya, terlewat menjelaskan. Jadi gini, ini bukan data ini ya teman-teman, itu bukan sekedar hanya Monday ada 23 enggak. Jadi ini adalah sebuah fungsi. Ini enggak kelihatan di sini, saya mohon maaf saya lupa. Jadi Monday itu kita hitung dalam sebuah data. Asumsinya gini, ada sebuah tabel hari, asumsinya hari, kemudian ada sebanyak mungkin 1 juta. Saya suka angka 1 juta sel, 1 juta row. Di situ ada Monday, Tuesday, terusnya sampai ke bawah itu yang isinya. Nah, di sini amount itu adalah menghitung berapa banyak hari Monday dalam satu tabel tersebut. Nah, asumsinya di sini menghasilkan amount-nya sebanyak 23 dalam sebuah tabel tersebut. Kemudian di total sehingga menghasilkan angka 147. Nah, akan menjadi referensi error atau error reference itu ketika misalnya ini kita pindahkan copy value-nya sum itu untuk menjumlahkan angka yang sebenarnya sudah pengolahan dari rumus count itu kita pindahkan ke sel lain
sehingga dia akan bergerak di sini. C3, C7 akan bergerak dan refresh-nya akan menjadi error di sini. Sehingga tidak pas referensinya. Seharusnya misalnya dia harusnya mengikuti tetap ketika kita pindah di sini ini dikunci dulu misalnya, maka dia tidak akan menjadi error ref. Moga-moga menjelaskannya. Nanti ada contoh yang enak untuk menjelaskan referensi, tapi saya ambil yang ini supaya lebih beda. Oke. Kemudian yang ke berapa ini? Selanjutnya adalah terkait dengan error name. Menunjukkan Excel tidak mengenali sesuatu. Jadi memang ini lebih ke arah lebih ke arah penulisan yang salah atas sebuah formula atau function sebenarnya. Contohnya adalah fungsi VLOOKUP di F3 salah eja menjadi VLOOKUP. Jadi dia kurang U. Jadi harusnya VLOOK jadinya VLOOK gitu kan. Maka dia akan menghasilkan error name. Ya, seperti ini contohnya ya. Di bawah jadi name. Di sini ada typo lah misalnya ya. Jadi ada VLOOKUP. Itu enggak ada. Di Excel itu tidak mengenal fungsi VLOOKUP, adanya VLOOKUP. Sehingga dia akan menghasilkan error name. Oke. Oh iya, saya lupa menjelaskan solusi ya. Nanti saya ulangi deh. Kemudian yang selanjutnya adalah num. Num itu lebih ke arah misalnya angka terlalu besar atau kecil atau ketika perhitungan yang tidak mungkin dilakukan. Misalnya mencoba menghitung akar kuadrat dari angka negatif. Nah, di Excel itu nggak bisa ternyata. Atau bisa juga mungkin terjadi juga membalikkan tanggal mulai dan berakhir dalam fungsi dative. Dative itu hanya ada di Office 365 teman-teman. Jadi kalau untuk Office yang versi tahun itu sepertinya nggak ada. Dia adanya date value dan seterusnya. Jadi kalau logikanya adalah ketika menggunakan date if itu kan menghitung misalnya date ketika apa nih kriterianya. Ada tanggal mulai dan tanggal akhir. Nah, itu dibalik maka dia akan menghasilkan error 6 karena dia menghasilkan fungsinya tidak berjalan dengan seharusnya. Nah, kalau kita ambil contoh terkait dengan menghitung akar kuadrat dari angka negatif ada seperti ini. Jadi square root ini ada rumusnya. Jadi SQRT itu adalah untuk membuat akar kuadrat. Akar kuadrat terkait dengan berapa misalnya akar dari 64 berapa 8. Nah, di sini dia akan menjadi error ketika nilai negatif di akar kuadrat. Jadi si Excel itu hanya menerima untuk square root misalnya. Kita ambil contoh di sini itu hanya untuk nilai yang positif. Oke, solusinya nanti belakangan deh. Saya kelupaan jadi mending saya ulang aja. Selanjutnya adalah error NA atau not available. Muncul ketika sesuatu tidak dapat ditemukan. Seringkali disebabkan ada sesuatu yang hilang, karakter spasi tambahan, selanjutnya dan seterusnya. Fungsi yang paling sering adalah terkait dengan lookup, keluarga lookup lah biasanya. Contohnya seperti ini ya. Kita mengambil sebuah rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu fungsinya adalah mengambil fungsi sebenarnya, mengambil kita ada referensi. Referensinya adalah ini asumsikan ini adalah referensi. Nah, kita ingin mencari ada nggak sih item yang namanya bacon? Mohon maaf ya, ini contoh aja bacon. Untuk dicari di referensi dia itu muncul nggak sih? Nah, NA itu error ketika si bacon ini ternyata nggak ada di referensi yang kita pakai. Nah, ini bedanya dengan referensi apa? Gitu. Referensi itu adalah filenya sendiri yang nggak ada. Jadi gini, sorry tadi mana? Kalau NA itu adalah not available, jadi dia tidak ada dalam referensinya. Kalau error ref itu adalah file yang kita atau sheet atau something else ya atau table atau apapun itu yang kita jadikan referensi itu yang nggak ada. Bedanya di situ. Kalau not available itu dalam referensinya itu tidak ada, ya nanti. Kalau untuk referensi itu file referensinya atau table referensinya yang nggak ada. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi not available itu kalau di referensinya filenya baconnya ini nggak ada, kalau error refnya itu tabelnya ini yang nggak ada. Mudah-mudahan nggak bisa. Nanti saja coba ini ya. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah
error spill yang ini hanya ada di Office 365. Jadi saat rumus terhalang sesuatu karena sel yang sudah berisi data. Saya kurang tahu detailnya, yang menjadikan perbedaan antara Office 365 dengan Office versi tahun. Tapi yang saya tahu itu adalah terkait dengan fungsi array-nya sebenarnya. Jadi apa ya namanya, dynamic array-nya. Jadi mungkin karena lebih ke arah fungsi 365 itu kalau setahu saya itu adalah versi ekonomis dari Office dengan versi tahun ya. Jadi dia ada fitur-fitur yang memang dibuat padat, dibuat sesuatu yang ringkas sehingga dia akan membuat sebuah algoritma tersendiri yang mungkin sedikit berbeda dengan algoritma yang ada di Excel di Office secara umum. Nah, kalau untuk yang 365 itu dia ada fungsi unik, sebenarnya bukan fungsi. Ini juga ada kalau nggak salah unik ada di Excel biasa di versi tahun, tapi saya lupa, nanti saya cek. Intinya gini, jadi ketika mereka di 365 itu intinya unik itu adalah ingin mengambil data unik dari serangkaian data yang ada di kolom ini nih. Ini kan ada Joe, Sam, and Mary kan ya. Dan mengulang nih kemudian Joe, Sam, Mary, and seterusnya. Nah, unik itu adalah mengambil satu saja data yang unik antara data yang ada di sini ya. Joe kan sebenarnya muncul 2 kali. Nah, unik itu hanya mengambil satu saja, satu. Jadi kalau misalnya Joe-nya ada 14 ya diambilnya cuma Joe 1 saja. Jadi maksudnya unik adalah seperti itu. Nah, error spill-nya di sini untuk 365 adalah ini pengetahuan aja, enggak muncul juga sih. Jadi spill itu ketika misalnya ingin mencari nilai unik untuk B3 sampai B8. B3 adalah Joe sampai Mary ini ya, paling bawah ya. Kemudian diterapkan pada 3 sel nih, yaitu sel apa ini D3 sampai D5. Nah, rentangnya di situ. Ternyata di D5 itu sudah ada datanya, yaitu isinya Apple Pen lah, misalnya Apple ya di sini. Nah, ketika kita coba terapkan fungsinya, maka dia akan menghasilkan error spill karena memang sudah ada isinya untuk versi 365. Gimana Pak kalau untuk versi yang Office tahun nih, dia biasanya akan menghasilkan notifikasi untuk mereplace. Jadi dia nggak error spill, tapi dia akan the cell inside, intinya adalah sel yang Anda pilih itu sudah ada isinya nih, sudah ada datanya. Mau diapain ini? Mau di replace kah? Ya seperti itu. Kalau untuk yang Office versi tahun, kalau nggak salah gitu. Nah kalau untuk 365 dia akan muncul error spill. Oke lanjut. Nah ini adalah error calculation atau calculate ya, atau calculation kayaknya ini juga hanya ada di 365. Terjadi saat rumus mengalami kesalahan perhitungan, misalnya pada layar juga ini fungsi filter. Nah fungsi filter itu sendiri juga adanya di 365 juga. Kalau di kita nggak ada kayaknya, langsung tergantikan oleh fungsi di home. Jadi filternya nggak perlu pakai rumus filter. Monggo dicek, nanti saya lupa. Tapi saya kayaknya lupa. Tapi seingat saya dia itu nggak ada di fungsi yang versi tahun. Nah, di sini apa namanya? Logikanya adalah gini, dia ingin memfilter untuk mengambil data apakah dalam data yang ada di sini itu ada data yang berisi Apple kan. Nah, ternyata dalam perhitungan ini kan dia mengambil nih B5 sampai D11. B5 sampai D11. Nah, itu B5 sama sampai dengan B11 itu adalah Apple, maka dia akan menghasilkan error yang calculation karena memang Apple di sini nggak ada. Nah, kalau misalnya ini diterapkan ya tapi nggak ada fitur filter ya, seingat saya itu errornya apa Pak? Kalau untuk misalnya kondisinya seperti ini, kita ingin mengambil Apple yang nggak ada, maka biasanya kalau error yang versi tahun itu kalau nggak not available itu value mungkin, kalau nggak salah ya mungkin ya. Jadi dia errornya antara di situ. Itu untuk yang error calculation. Saya ulang ya, saya kelupaan tadi. Kalau nol itu solusinya apa Pak? Kalau misalnya ada kondisi error seperti ini, ya tentunya kita perbaiki rumusnya. Rumusnya seperti apa nih? Maka ya kita perbaiki. Ternyata nol nih. Di sini biasanya ada indikator help-nya Mas.
atau Mbak semua. Jadi yang salah sebenarnya apa sih error null, nanti di situ bisa diklik dan mungkin apa ya, bukan rekomendasi ya, tapi ditunjukkan sebenarnya yang jadi kendala itu apa di situ. Nah ini nanti bisa diklik untuk dicari apa yang jadi salah. Nah kalau untuk case ini maka ya tentunya diperbaiki rumusnya, diberikan pembuatan sebuah argumen yang benar contohnya. Oke, kalau div 0 berarti ya harus ada isinya. Kalau untuk solusinya ya, maka ini apakah memang jamnya ini benar, misalnya memang 0, atau memang secara ini ada perbedaan apa ya, perbedaan nih intinya. Jadi ini bisa jadi 3 jam atau mungkin 3 menit atau kesalahan di sini. Jadi memang harus lakukan perbaikan di datanya itu sendiri untuk ditambahkan seharusnya berapa nih seharusnya isinya di sini. Itu untuk error div 0 ketika sebuah angka numerik itu ketika kita lakukan pembagian salah. Ya kalau misalnya benar-benar memang data aslinya itu 0, maka berarti kita harus konfirmasi. Contohnya ini kok bisa 0, ini harusnya nggak masuk akal contohnya, kenapa bisa seperti ini. Nah ini bisa jadi bahan kita untuk melakukan konfirmasi kepada si pemilik data itu. Kemudian yang ketiga, solusinya apa? Ketika ada error value. Error value tentunya formatnya disesuaikan dengan format yang benar. Kalau yang kita cari di sini adalah month, maka ya harusnya month di sini kan. Kalau coffee cost-nya itu bukan NE, coffee atau kalaupun dia misalnya memang gratis gitu ya, asumsikan dia gratis ya harusnya 0 saja, jangan NE. Jadi kita samakan formatnya sesuai lah intinya. Jadi kalau untuk misalnya gratis nggak ada cost yang dikeluarkan atau 0, yang ditulisnya 0 saja, jangan NE gini, NE dalam bentuk teks seperti itu. Untuk yang value, jadi value kalau solusinya kalau ada error value maka dilakukan pembenaran, misalnya ya koreksi atas tipenya apakah dia tanggal disesuaikan dengan angkanya, numerik kalau misalnya teks ya disesuaikan dengan numeriknya misalnya dan seterusnya. Nah ini kalau referensi itu apa solusinya Pak? Kalau ada error ref maka harus dicari, dibenarkan, dikoreksi referensinya berarti kan. Kalau misalnya tabelnya di sini, maka dikoreksi ya tabelnya disesuaikan harusnya kemana nih, referensi ini kemana. Berarti kalau kondisinya ini, contohnya ini adalah seperti ini, maka dia harus dikunci supaya tidak berubah sehingga dia error ref itu tidak muncul. Kalau misalnya kita mereferensikan pada suatu sheet, di sheet berapa gitu, kemudian sheetnya hilang, maka ya dibuat kita harus merefer ke sheet lain yang isinya sama misalnya. Atau kita konfirmasi, kita minta konfirmasi, ini datanya ada yang data yang hilang nih, sehingga munculkan data referensi yang error nih, seperti itu. Tapi berarti ref itu lebih ke arah solusinya ya kita harus mengkoreksi data mana yang harus kita referensikan seperti itu. Maaf. Kalau name, kalau name tentunya ya tinggal dikoreksi penamaannya, fungsinya. Karena ini name itu lebih ke arah ini sih, penamaannya saja atas suatu fungsi yang ada di sebuah Excel. Jadi kalau VLOOKUP itu ada error name berarti oh salah, saya ketik aja berarti. Jadi tinggal dibenarkan menjadi VLOOKUP. Oke, kalau number berarti kan posisinya seperti ini. Asumsikan ini adalah case-nya, maka solusinya adalah dengan merubah nilai negatif ini menjadi positif. Caranya gimana? Bisa dikalikan dengan, bukan dikalikan, bisa dirubah menjadi absolut, atau ya diganti menjadi nilai positif sesuai kebutuhan, sehingga nanti ketika kita terapkan fungsi sort SQRT maka hasilnya ya seharusnya berapa, 16 berapa sih square root dari 256 mungkin seperti itu. Oke. Kalau not available berarti kalau error ini solusinya apa Pak? Berarti item backend itu memang tidak ada di referensi, jadi ini bukan sesuatu yang harus dibenarkan ya, bisa jadi memang salah dan kita harus melakukan koreksi, tapi belum tentu itu memang sebuah kesalahan, karena not available berarti memang itemnya itu memang nggak ada di referensinya.
pertanyaannya adalah apakah referensinya juga benar atau memang datanya memang nggak ada seharusnya. Contohnya gini, case-nya. Asumsikan saya adalah pembeli, kemudian saya ketika pembeli kan harus supaya mendapatkan diskon itu daftar menjadi anggota gitu ya atau apa gitu ya, member sesuatu misalnya Indomaret atau something gitu. Nah di situ saya kan tentunya harus tercatat dalam sebuah sistem nih, sebuah referensi, sebuah database bahwa Jarvik itu berhak untuk diskon sebanyak asumsikan 5% gitu. Nah, ketika saya misalnya dicari Fuad gitu kan, Fuad saya tahu-tahu kok dia ada diskon, dia Fuad, dia mendapatkan diskon 5%. Ya udah kita tes. Kita cari Fuad di nilai referensi database pelanggan yang berhak mendapatkan diskon. Ternyata dia nggak ada. Oh, berarti ini salah nih. Ini gimana ceritanya dia kok bisa tercatat sebagai pelanggan yang mendapatkan diskon. Contoh case-nya seperti itu. Paham ya? Bukan. Oke, kalau spill itu ya tentunya tinggal dikoreksi saja, ini dihapus. Kalau calculate ya berarti memang dia kondisinya sama dengan not available sih, hampir mirip. Memang tidak ada, sehingga dia perhitungannya memang salah. Oke. Nah ini gimana caranya untuk mencari sebuah error nih sebenarnya. Jadi ini nanti asumsikan jangan datanya itu banyak lah, datanya itu gede, 1.024 sekian ribu. Soalnya itu asumsikan kita dalam bentuk soal ya, asumsikan saja. Jadi misalnya dicari untuk mencari nilai yang kosong gitu ya, atau nilai yang error kan di sini untuk di penjumlahan sesuatunya misalnya harus menghasilkan error value. Nah, gimana cara mencari errornya? Itu bisa menggunakan fungsi is_error. Tapi is_error itu hanya terbatas untuk data error kecuali not available. Kalau not available dia harus menggunakan is_name. Saya nggak tahu kenapa harus dibagi, karena mungkin secara algoritmanya dia mempunyai logika yang berbeda mungkin saja, saya kurang tahu. Tapi dia harus dibagi. Jadi kalau untuk error selain NE yaitu banyak nih 6 ke atas sampai 0 itu untuk mencari kita bisa menggunakan fungsi is_error atau untuk isna untuk yang error not available. Opsi kedua dapat menemukan semua kesalahan secara sekaligus dengan caranya menggunakan go to special. Teman-teman nanti buka Excel, nanti saya contohkan. Excel, kemudian klik Ctrl G, kemudian nanti akan muncul menu, kemudian teman-teman pilih special. Dari situ nanti akan ada banyak opsi. Nah, teman-teman tinggal mencari select formula kemudian error. Nah, nanti dia ketika kita oke di sini, dia akan langsung meng-highlight mana saja yang menjadi error di sebuah data. Opsi ketiga itu dengan menggunakan filtering. Caranya sederhana, teman-teman sudah tahu menggunakan menu home. Kemudian silakan dibuka filter. Nah, di situ tinggal di filter mana misalnya satu kolom tertentu. Itu kita coba klik, nanti akan muncul errornya itu ada di paling bawah biasanya. Jadi ada urutan data 1, 2, 3 sampai 10 misalnya. Kemudian paling bawah itu ada error misalnya value gitu kan. Nah, itu tinggal diklik maka dia akan memfiltering data error value, itulah yang nanti akan dimunculkan dalam sebuah tampilan di sebuah worksheet gitu untuk finding errornya. Oke. Untuk error kira-kira seperti itu, teman-teman. Monggo kalau mau ada yang di-sharing, ditanyakan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut ke izin bertanya, monggo. Untuk yang div 0 tadi, Pak, kalau misalnya datanya itu memang benar 0, itu tadi kan diminta untuk mengkonfirmasi ya, Pak, apakah itu 0 atau bukan. Nah, kalau misal benar 0, Pak, lalu kita kan memasukkan rumus pembagian, misal 12 dibagi 0. Nah, itu untuk memunculkan nilai 0 dari hasil pembagian tersebut itu bagaimana ya, Pak? Apakah manual ditulis 0 atau ada cara lain, Pak? Nggak ada. Kalau setahu saya ya, mohon dikoreksi kalau misalnya ada. Tapi menurut setahu saya nggak ada. Jadi memang pembagian 0 itu pasti hasilnya di 0. Karena apa? Karena memang unlimited hasilnya, tidak hingga.
sesuatu dibagi 0 itu pasti infinity sebenarnya kan, seperti itu kan. Nah, jadi ya solusinya sebenarnya ya apakah memang benar datanya 0 di sini, dan apakah memang diperlukan untuk membaginya menjadi membagi gitu kan, apakah memang harus 12 dibagi 0 gitu kan, contohnya seperti itu. Jadi ya itu yang nanti kita lakukan konfirmasi seperti itu, Mbak Panda ya. Iya Pak. Oh, Mbak Baik, Nada Pak, ya. terima kasih. Iya, siap. Ada lagi mau di-sharing, silakan. Pak, izin bertanya Pak, Oh, silakan. terkait yang error ref tadi Pak, apa bisa Ya. diakali dengan mengunci datanya Pak? Ya, kalau case-nya seperti itu, seperti ini ya, maaf, itu memang solusinya memang harus dikunci supaya datanya tidak bergerak. Tapi akan berbeda ketika ref ini errornya karena memang data referensinya memang hilang dari semula kita asumsikan gini nih, kita pakai hyperlink ya. Data yang kita linkkan itu ternyata kehapus misalnya, maka dia refnya itu tetap muncul, maka solusinya yaitu harus dibuatkan link yang baru atau data referensinya yang semula tadi terhapus itu ya dimunculkan kembali. Jadi ref itu asumsinya kalau dari sini ya solusinya bisa dikunci supaya tidak bergerak sehingga nanti dia pas nih referensinya. Tapi kalau referensinya dalam hal misalnya menggunakan sheet lain gitu ya, merefer ke lain sheet, nanti akan saya coba contohkan ya, jangan khawatir. Itu nanti akan menghasilkan perlu untuk menampilkan kembali data yang hilang tadi supaya tidak muncul ref seperti itu, Mas Nanda. Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo silakan. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo silakan. Untuk yang finding error tadi kan kalau menggunakan yang is error itu kan kecuali untuk yang not available ya, Pak. Nah, untuk yang not available itu nanti kalau misal menggunakan is error itu apakah menjadi tidak muncul atau bagaimana ya, Pak? Oke. Makasih sudah diingatkan. Jadi Mbak Listia, jadi ketika kita menggunakan fungsi is ya, jadi saya ambilnya secara umum is saja. Apakah nanti is blank, is text, is number, is apa aja, is r, is-nya, na. Jadi ketika kita menggunakan fungsi is r, is itu maka yang diharapkan kalau sebuah data itu benar is-nya, Mas, maka dia akan menghasilkan value-nya adalah true di situ. Jadi ketika misalnya kita is r, ini error benar nggak sih? Oh ya true, berarti dia true. Nah, ketika misalnya kita pakai is r dalam error na, maka dia akan tetap menghasilkan error true kalau nggak salah. Jadi dia tetap dianggapnya ya benar ini error atau sorry dia benar error atau plus logikanya mungkin saya nggak balik seperti itu. Jadi misalnya kalau is tag, misalnya contoh ya, saya ambil contoh yang lain, is tag gitu kan, ada A, B, C, D, E, maka dia akan true semua. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka dia dianggapnya sebagai bukan error, malah bukan error berarti dia akan menghasilkan value false. Sorry, tadi saya kebalik, ya. Kira-kira seperti itu. Moga-moga nggak bingung ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Silakan sebelum saya coba praktiknya. Praktik singkat saja. Jadi ini lebih ke arah pengenalan saja teman-teman semua. Karena untuk parallel simulation sih diharapkan 2 pertemuan ke depan. Jadi kalau saya kasih semua di sini, kita nggak usah kuliah aja dong pekan ke depan. Tapi seharusnya kan nggak bisa seperti itu. Jadi pelan-pelan saja kita perkenalan. 5. Silakan dibuka latihan 3/3. Ini sederhana saja. Ya, silakan buka ini. Saya ganti metode sharing nanti juga. Portion of screen. Ya, moga-moga sudah kelihatan dua tampilan. Praktik uji bahasa dasar. Kita buka dulu aja, silahkan dibuka masing-masing. Jadi nanti diharapkan ada ini nih, validitas data. Jadi kan untuk RPS ke pekan kelima itu sebenarnya ada impor ya. Impor itu saya sudah kasih, jadi tidak perlu mengulang lagi.
Jadi kita langsung menguji validitasnya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa metode yang bisa digunakan. Ini tambahan, mohon maaf. Jadi untuk urutan. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini ada kondisi misalnya duplikasi nih, kita ingin mengujinya. Nah, itu bisa kita menggunakan onIf, bisa menggunakan if, bisa menggunakan data validation, conditional formatting, bisa menggunakan filter untuk double bisa, tapi harus menggunakan metode ini dulu. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian teman-teman dari setiap apapun ya yang dilakukan. Ini mengulang. Kalau ini mengulang seperti apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Selalu buat data duplikasi, duplikat atau data copy dari data asli. Contohnya ini nih, asumsikan adalah data asli. Data aslinya seperti ini. Jangan pernah melakukan pengolahan data di data asli. Kenapa? Supaya nanti kalau ada sesuatu hal, itu kita bisa mengambil kembali data aslinya. Selalu pastikan ini di copy dulu. Caranya diklik kanan, kemudian copy, move or copy. Move to end, create a copy. Jadi nanti dia akan dibuat sebuah sheet baru di paling belakang. Atau bikin new book kalau misalnya mau membuat worksheet baru misalnya. Selalu seperti itu ya. Biasakan saja supaya nanti data aslinya masih tersedia. Jadi ketika something bad happen atau apalah sesuatu hal yang enggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita masih punya data asli untuk kita lakukan pengolahan kembali. Seperti itu. Klik kanan, move or copy, kemudian pilih create a copy, di move to end, atau terserah di sini juga nggak apa-apa, nanti akan muncul data 332 seperti ini. Ini adalah data copy dari data asli seperti itu. Saya hapus saja karena saya sudah bikin di datanya, yaitu data uji validasi di sini. Jadi data yang sudah di-copy nanti diberikan nama menjadi uji validasi contohnya, atau terserah penamanya sudah apa. Maaf. Oke, itu adalah concern awal. Sekarang kita langsung saja praktiknya. Oh ya, data strip 3P itu asumsikan sebagai data referensinya ya. Asumsikan ini adalah data yang daftar pelanggan lah, yang validnya adalah ini nih. Jadi pelanggan itu yang tercatat dalam sistem itu ya ini. Nomor teleponnya ini nggak punya, ya udah memang nggak punya. Contohnya ini, jadi ini adalah data referensi. Kalau ini adalah data misalnya apa ya, laporannya. Jadi laporan berapa banyak jumlah transaksi pada periode Februari sampai Maret. Oke, uji validasi seperti ini. Tapi saya akan mengulang sedikit terkait error dulu supaya memberikan gambaran errornya kayak mana errornya. Error null itu jadi kita contohkan aja seperti ini ya. Sum. Maaf. Ya, asumsikan ini sum ya. Ini ya. Dia error null ketika dia memang ada kesalahan. Jadi dia bingung nih, ada 2 titik nih di sini. Ini maksudnya gimana sih? Oh, ini data tanggal yang harus. Nah, dia akan menghasilkan error null di sini. Dia ada argumen yang tidak kurang. Seharusnya misalnya dia titik 2. Jadi dia yang diambil itu adalah sum ini. Sedangkan kalau kita tidak memakai titik 2, dia akan bingung. Ini kan karena ada 2 di sini. Saya kembali dulu. Ini yang mana yang mau dijumlahkan, yang ini, yang biru atau yang merah? Atau dua-duanya, atau malah yang mana maksudnya seperti itu sehingga menghasilkan nilai 0. Itu untuk error null. Jadi untuk memperbaikinya tinggal diperbaiki rumusnya. Yang kedua adalah maaf, saya izin boleh ambil minum dulu nggak? Mohon maaf ya, sebentar, 1 menit saja. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Nah, div 0 itu contohnya ada seperti ini. Oh, ini alhamdulillah ada contohnya. Ketika 350 dibagi dengan angka kosong, maka dia akan menghasilkan 0. Ya, karena memang
harusnya kalau untuk Excel sendiri memang tidak bisa memberikan hasil tidak indah di sini. Jadi dia akan menghasilkan error divisional divide. Solusinya ya nanti ya tinggal ditambahkan angka di sini atau disesuaikan data yang benar seperti apa. Ini enggak saya ganti, sorry. Kemudian contohnya apa lagi? Value. Asumsinya kan saya ambil langsung contoh yang month aja ya. Jadi month-nya seperti ini. Contohnya adalah month. Kita ambil ini misalnya, maka yang dihasilkan seharusnya adalah 3. Ya kan? Karena 3 di sini adalah Mei, Januari, Februari, Maret kan seharusnya. Ini kebetulan karena memang formatnya saya buat angka semua jadi kelihatan. Nah, akan menjadi error value ketika month di sini yang kita ambil adalah bukan data tanggal, yaitu misalnya data din gitu ya. Maka dia akan menghasilkan value. Jadi errornya adalah karena memang tidak sesuai nih. Kita mengambil data tanggal tapi bukan atas data yang berbentuk tanggal. Kita ingin mengambil data bulan bukan atas data yang berbentuk data date gitu ya. Saya koreksi. Oke, referensi itu contohnya seperti ini. Nah, saya akan memberikan referensi salah satu error referensi yang lain. Contohnya adalah seperti ini. Nanti nggak apa-apa mengulang ya, VLOOKUP ya. Jadi ini ada rumus VLOOKUP, lookup value. Ini cara ikuti aja. Kemudian table array-nya, sebentar, saya copy dulu biar enak. Create copy data 3B ya. Kemudian kita ambil table array-nya adalah di sini referensi. Jika dia angka 1, 0, maka dia akan menghasilkan bukti ya, karena saya ingin mengambil data bukti. Nah, dia akan error value ketika referensi ini nggak ada, hilang. Nah, ini contohnya agak seperti ini. Kita lihat, dia akan menghasilkan nilai ref. Karena apa? Data yang kita pakai itu nggak ada, datanya hilang. Data 3 strip 3B2 tadi nggak ada di box ini, sehingga dia menghasilkan nilai referensi error. Itu salah satu contohnya. Kalau di sini kan tadi ada perbedaan rumus ya, dari call yang seharusnya itu dia rumusnya jadi pindah gitu kan, referensinya jadi nggak sama. Itu untuk referensi. Oke, kemudian apa lagi? Name itu adalah kesalahan sederhananya, adalah kesalahan penulisan nama. Misalnya ya apa nih, VLOOKUP apa ini dah? Ini nggak ada. Ini kan asumsinya ini nggak ada rumus seperti ini kan. Maka dia akan menghasilkan. Ini apa sih? Yang mau ditulis apa ini? Mau nyari apa? VLOOKUP atau yang lain atau apa ini? VLOOKUP itu apa? Nggak ngerti. Hasilnya nggak tahu karena memang di perhitungan fungsinya memang nggak ada rumus ini, nggak ada formula ini, nggak ada fungsi ini. Jadi dia bingung. Name salah ketik kali Pak. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian lanjut 6 itu kita ambil contoh sama seperti di slide. Misalnya 256 ya. Kita square root-nya SQRT. Maka dia akan 6. Jadi karena nilai negatif kemudian di akar kuadrat nggak bisa dia. Solusinya ya kita bikin menjadi positif misalnya. Jadi kita pakai absolut misalnya kan ya. Dia kan menjadi nilai positif. Kemudian kita copy aja. Maka dia akan square root-nya jadi 16. Nah, ini maksud kenapa harus di absolut? Absolut sebenarnya bisa aja langsung ganti 256. Asumsikan misalnya datanya 1 juta. Maka kan kalau kita pakai absolut kan tinggal ditarik ke bawah gitu kan. Dan seterusnya. Jadi nggak perlu merubah secara manual satu persatu. Itu untuk yang 6. Lagi NE, not available. Not available contohnya misalnya seperti ini. Nah, ini kebetulan ada contoh. VLOOKUP, lookup value-nya ini kita pakai table array-nya 3 strip B,
Saya ambil semua deh. Biar saya kunci dulu. 1, 0. Nah, ini adalah error, contoh error NE-nya. Loh, kok bisa? Kok NE? Ini kan Ahmad. Kenapa? Ini kan di data ini juga ada Ahmad. Berarti ada kesalahan di mana ini? Kita coba cek datanya. Oh, ternyata ada spasi yang berlebih di sini. Kenapa spasi berlebih ini menjadi berbeda? Karena memang di datanya itu nggak ada spasi berlebih. Jadi Ahmad itu tanpa spasi berlebih, sehingga dia sensitif sebenarnya di sini, sehingga dia akan menghasilkan spasi error NE. Jadi not available dalam referensi yang kita cari. Nah, bedanya dengan ref itu referensinya itu yang nggak ada. Kalau not available itu adalah data yang di referensi yang kita pakai itu nggak ada. Oke ya. Lagi kita next. Oh, spill berarti nggak perlu. Kalau spill itu karena di sini nggak bisa saya contohkan. Jadi dia nanti akan langsung mereplace. Jadi ada opsi untuk mereplace kalau nggak salah. Sedangkan untuk yang calculate itu ya antara muncul NE atau value biasanya. Nah, di sini akan contohnya nih finding error seperti ini. Is error. Is error. Bedanya apa sih Pak? Is error atau nah, sebenarnya sih sama saja. Check whether a value is an error other than not available and return true or false. Nah, ini bedanya apa? Kalau ini dua-duanya. Jadi is error itu hanya spesifik untuk non NE, kalau is error itu bisa dua-duanya. Ya. Jadi semua error itu masuk. Nah, kalau is error hanya spesifik kecuali not available. Kita pakai is error aja. Ref, maka dia akan menghasilkan nilai true. Contoh kalau NE ya misalnya. Ini kita pakai NE. Benar nggak sih kalau misalnya ini? Maka dia akan menghasilkan false. Ini bukan error nih. Karena kita pakai is error. Beda kalau kita pakai is error. Value-nya contohnya ini, maka harusnya dia hasilnya true. Atau misalnya kita pakai is nah. Maka dia akan menghasilkan true. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, ini salah satu metode untuk mencari error. Kemudian kita bisa menggunakan ini Ctrl G, silakan dipilih Ctrl G. Saya nggak tahu kalau ada teman-teman yang pakai Mac itu Ctrl itu penggantinya apa, saya kurang tahu. Di sini nanti akan muncul shortcutnya seperti ini. Kalau nggak salah ada di menu apa ya? Coba cari go to special sebenarnya. Jadi nanti tinggal teman-teman cari help, kemudian search go to special nanti di mana sih kalau misalnya yang pakai Mac atau pakai yang lain yang kontrolnya nggak tahu nih. Nah, itu nanti bisa pakai pencarian di situ. Nah, di sini ketika teman-teman sudah pilih Ctrl G, pilih special. Nah, di sini ada pilihan formula. Misalnya kita ingin mengambil nilai error saja. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai banyak. Kita bisa mencari formula yang bentuknya number, mana saja yang bentuknya teks misalnya. Tapi tentunya ini akan meng-highlight semua dalam satu worksheet. Dan seterusnya ada blank, etc. Contoh ya. Maka dia akan langsung highlight mana-mana saja yang menjadi error. Contohnya ini juga ke highlight, cuma kebetulan saya klik, jadi dia nggak hitam. Dia akan kelihatan di sini. Oke, itu untuk finding error. Solusi kedua yaitu solusi ketiga kita bisa menggunakan filtering. Contohnya seperti ini. Filter ada di menu home. Menu home, kemudian ada sort and filter, klik filter. Ya, ini filter ya. Nggak enak. Contohnya sebentar saya copy dulu. Contohnya di sini filtering. Ini kebetulan karena datanya kecil jadi ya kelihatan mata ya. Kalau datanya banyak itu susah. Nah, filter error itu akan berada biasanya paling bawah. Jadi sederhana. Jadi teman-teman itu ketika ingin mencari error ya tinggal klik value saja, maka dia akan muncul value untuk filtering. Itu salah satu alternatif. Mungkin ada alternatif lain, tapi saya batasi saja untuk saat ini. Oke ya. Langsung kita praktik nih. Praktik lagi, praktikum ya, benar ya. Spellingnya bukan praktek, berarti kan praktikum kan ada praktik. Oke,
kita pengen melakukan validasi nih. Ada beberapa hal yang saya sudah buatkan, yaitu menghilangkan spasi, uji nama, uji nilai transaksi, konversi, etc., fungsi istilah, duplikasi dan lipat. Kita latihan bersama. Oke, masih ingat cara menghilangkan spasi gimana? Masih ingat? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Cara menghilangkan spasi. Di sini ada trim. Nggak apa-apa, udah terlanjur nggak apa ya. Trim. Jadi kita bisa menggunakan nilai trim. Caranya ya tinggal kita klik trim, fungsi trim, kemudian kita pilih. Ini amat ya, amat ada spasi, maka di sini dia akan hilang amatnya. Spasinya. Logikanya adalah menghilangkan spasi di depan dan spasi di belakang. Dan menyisakan satu spasi antara teks. Bukan teks ya, antara karakter. Jadi nanti misalnya Ahmad spasi Budi, maka dia menjadi Ahmad spasi Budi untuk yang menggunakan trim. Nah, ya tinggal tarik saja. Ya, mengasumsikan adalah data yang benar. Oke, kemudian uji nama yang tidak terdaftar. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, tadi sudah saya contohkan beberapa, tapi saya ulangi. Nah, VLOOKUP ini seperti ini. Lookup value, maksudnya apa lookup value itu? Yaitu mana yang sel yang mau kita uji sebenarnya, atau yang mau kita cari. Kita look up di sini, kita cari di sebuah referensi. Asumsikan kita mencari uji nama, maka berarti yang kita cari adalah nama ya tentunya ya. Oke, maka silakan dipilih nama. Monggo silakan mau pakai ini, nanti hasilnya pasti NA karena dia nggak ada, dia pakai spasi, maka saya coba pakai ini deh. Ini adalah data yang asumsikan spasinya sudah dibuang. Oke. Table array itu adalah tabel di mana referensi yang mau kita pakai. Table array-nya mana nih yang mau kita pakai? Nah, asumsikan ini adalah data referensinya, maka kita pakai ini. Table array-nya adalah daftar pelanggan. Saya ambil semua. Kenapa harus semua, Pak? Nggak masalah sih sebenarnya, mau ambil satu juga boleh. Tapi saya pengen ambil semua aja, supaya nanti bisa menjelaskan yang dimaksud dengan kolom index number. Ya, saya ambil semua ya. Berarti table referensi asumsikan ini. Nanti bisa saya kasih nama. Misalnya ini saya kasih table ini namanya data. It's okay. Kemudian saya jangan lupa dilakukan penguncian supaya datanya tidak bergerak. Ya, berarti di F4 atau ditulis angka dolar secara manual. Tapi saya tidak merekomendasikan. Kalau misalnya ada fungsi F4, kenapa nggak pakai F4? Oke. Nah, kolom index number itu maksudnya apa? Berarti kita melihat nih data table array-nya. Kolom index number itu maksudnya adalah kalau kolom nomor berapa yang mau diambil sebagai referensi. Paham? Asumsikan ini, saya mengambil 3 sebagai data referensi, 3 kolom di sini, yaitu kolom pertama A, kemudian kolom kedua B, kemudian kolom ketiga C. Karena saya ingin menguji yaitu ada uji nama yang tidak terdaftar, maka yang ingin saya ambil tentunya adalah kolom nomor 1. Jadi ini saya tulis menjadi kolom 1. Akan menjadi berbeda ketika misalnya kolom yang file yang isian yang ingin saya uji itu adalah alamat misalnya ya, maka saya tinggal mengganti menjadi kolom angka 2 dan seterusnya. Nah, ini supaya kadang-kadang kan kita ragu nih kolom mana yang dipakai ya. Sebenarnya bisa muncul di sini, yaitu di sini ada jelas nih, alamat, misalnya kita klik nomor 2 nanti akan kelihatan Bintaro 15. Jadi dia akan mengambil data paling atas untuk menunjukkan oh isi data tabel referensi kolomnya yang dipakai itu yang ini loh, atau 3 gitu kan. Nah, karena kebutuhan kita adalah mencari nama yang terdaftar misalnya, maka saya pilih angka 1. Oke. Range lookup itu adalah mencari value-nya itu seperti apa nih, mau approximately atau benar-benar exact match. Maksudnya itu seperti ini. Apakah benar sama-sama persis banget tulisannya atau memang ada ada sedikit pembeda.
Mungkin saya kalau pembedaannya saya nggak tahu itunya detailnya seperti apa. Misalnya seperti ini nih. Kalau misalnya mau exact match, misalnya benar-benar tulisannya Ahmad D tanpa spasi, tanpa pokoknya benar-benar satu tulisannya Ahmad bukan Ahmad gitu ya misalnya. Nah, itu pakai false. Bisa ditulis secara langsung false ini atau kita pilih 0. Jadi dia akan mengambil data yang benar-benar sama persis. Sedangkan kalau 1 dia true itu adalah yang mendekati biasanya. Dan beberapa apa ya, batasan biasanya seperti itu. Jadi mungkin agak mirip-mirip dikit itu akan diambil sebagai salah satu referensinya. Oke, karena kita ambil exact match, maka saya ambil 0 saja. Maka hasilnya adalah Ahmad. Jadi benar nih. Maksudnya Ahmad di sini dia muncul beneran datanya yaitu Ahmad. Di referensinya memang ada namanya Ahmad. Kita coba, tadi sudah dikunci kan? Kita coba tarik ke bawah. Maka hasilnya ada di sini. Oh, NE. Kenapa NE? Karena memang Rojali itu nggak ada datanya di data referensi. Kok nggak ada? Ini ada, Pak. Oh iya, I-nya kan pakai I, bukan Y, bukan Y. Ini kan, maka dia Rojali pakai Y, itu dianggap tidak ada. Apa ini seperti ini juga tutik, adanya itu tutik, bukan tutik. Oke ya, ini untuk VLOOKUP. Mau lanjut atau mau ada yang nanya silahkan. Enggak, saya lanjutkan. Tuh, ada yang mau nanya dulu mungkin? VLOOKUP, oke ya, kayaknya udah familiar ya dengan VLOOKUP ya. Oke, kemudian ada uji nilai transaksi yang tidak valid jenisnya. Di sini apa yang mau kita uji di sini? Apakah nilai transaksinya, apakah namanya, atau tanggalnya misalnya, atau misalnya yang lain nomor referensinya kalau memang bisa kita nilai. Saya coba ambil contoh yaitu untuk nama deh. Nama itu kalau kita menguji nilai transaksi tidak valid jenisnya, yang kita omongkan di sini adalah kevaliditas atas sebuah jenis data, maka ya kita memastikan apakah ini benar teks, number misalnya, apakah mungkin date, apakah dia kosong dan seterusnya. Maka saya akan coba asumsikan saya ambil nama ya. Oh, ini udah ada nilai transaksi D. Maka saya ingin memastikan bahwa ini transaksinya memang semua yang ada di kolom D itu adalah benar-benar number. Maka ya saya ambil number. Value-nya adalah ini. Maka saya enter. True itu berarti benar ini adalah number. Coba kita tarik ke bawah. Maka misalnya false berarti ini bukan dianggap sebagai sebuah number. Ternyata memang ada jelas karena sudah ada tandanya. Dia tersimpan sebagai teks. Dalam hal ini berarti apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini muncul? Ya kita harus melakukan konversi teks menjadi numeric. Ini jelas ya, is number ya. Bisa jadi nanti kita pakai is text misalnya. Maka dia akan false karena memang yang jumlah transaksi ya adalah nilai numbering transaksi. Contohnya, maka dia akan kebalikan gitu. Konversi teks menjadi number itu ada beberapa cara sebenarnya. Saya ambil dua aja ya. Yang pertama adalah kalau bentuknya seperti ini ya, bentuknya angka, tapi dianggap sebagai numeric, maka sederhana saja kita kalikan satu. Jadi ini dikalikan 1, maka dia akan menjadi number. Contohnya ini, dia sudah menjadi number. Ya. Jadi dia bukan lagi sebuah teks, tapi dia sebuah number. Atau kita bisa menggunakan rumus value. Sederhana saja, value text. Misalnya, seperti ini. Kita enter, dia akan merubah teks ini menjadi number seperti ini. Ya. Konversi sederhana saja, konversinya. Lanjut, kita is blank dan count blank. Is blank itu adalah memastikan apakah ada data yang kosong atau enggak sih dalam sebuah sel. Maka kita klik is blank. Is blank. Is blank, is blank, is blank. Kita, oh ini ada data kosong ya. Oke, ini value.
dia akan menghasilkan false karena memang ada isinya. Nah, ketika dia nggak ada isinya, maka dia akan menghasilkan nilai, oh sorry, saya ambil salah. Ini meskipun dianggap kosong, karena ini ada rumus, maka dia dianggap ada isinya. Ya, maaf, saya ambil contohnya bukan E3 harusnya. Tapi ini, C3. Jadi kenapa ini false? Padahal ini kosong loh, tapi kok false ya? Kenapa? Karena memang ada isinya. Isinya yaitu ada sebuah formula untuk nge-trim dari hasil di C12. Jadi harusnya saya ambilnya di C. Maka dia akan menghasilkan nilai true, bahwa dia memang benar kosong. Seperti itu. Oke, ini untuk yang count blank. Nah, count blank itu maksudnya adalah menghitung berapa banyak dalam sebuah kolom atau sebuah row atau sebuah tabel misalnya itu yang isinya kosong misalnya. Contohnya gini, count blank. Belum masuk count blank. Range-nya berarti asumsikan kita ambil semua deh. Ini ya. Berapa banyak dalam kolom yang saya highlight di sini yang kosong. Hasilnya adalah 2. Nah, ini kenapa kok di sini kehitung kosong ya? Padahal ini yang agak unik sebenarnya di Excel-nya. Ketika menggunakan is itu benar-benar harus cell to cell. Kalau ini lebih ke arah malah ke view-nya. Saya juga kurang begitu paham kenapa bisa ada perbedaan antara count dengan is. Nanti saya akan coba cari dan saya kasih suplemennya ke teman-teman semua. Maka dia akan memberikan notif bahwa memang ada 2 yang kosong nih dalam ini apa highlight yang A3 sampai E17. Jadi ada 2 yang kosong yaitu ya, tapi memang tidak ditunjukkan mana sih yang kosong. Dia nggak memberikan informasi itu. Itu untuk konflik. Fungsi count. Nah, fungsi count itu sebenarnya apa? Yaitu untuk menghitung sebenarnya, untuk memastikan bahwa apakah memang di dalam tabel yang kita jadikan kriteria itu memang telah terisi sebuah data misalnya. Nah, ini kita pilih count dulu. Count. Bedanya count dengan count E itu adalah kalau count itu hanya terbatas pada numerik saja. Ya, count value 1, value 2, etc. Misalnya numerik ya, sini deh. Ini ada 5 ya. Berapa coba kita hasilnya? Count J3 sampai J7 saya perbesar dulu deh, enggak. Ya. Maka berapa? Oh ya, ini sorry. Di slide-nya itu yang ini enggak ada. Saya lupa masukin, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan secara langsung saja melalui praktik. Ini sebagai penambah pemahaman. Maka dia hanya akan menghitung 4. Padahal di sini ada 5 yang kita jadikan perhitungan. D3 sampai D7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sel. Tapi ketika kita menggunakan count, yang dihitung itu akan menghasilkan nilai 4. Berarti 1 di antara 5 data yang kita jadikan perhitungan di count itu ada 1 yang bentuknya teks. Nah, gimana kalau count E? Count E itu tidak memperhatikan apakah dia teks atau numerik. Jadi dia kalau count asumsikan ini, maka dia akan seharusnya hasilnya adalah 5. Karena dia menghitung semua, dia nggak peduli mau dia teks, mau dia number, mau dia date, atau mau yang lain gitu kan. Dia tetap dihitungnya bahwa type sel 3 sampai D3 sampai D7 itu ada 5, ada isinya sebanyak 5 gitu kan untuk count. Oke. Fungsi count itu apa sih? Nanti bisa kita pakai untuk menghitung duplikasi sebenarnya, count if, tapi menggunakan count if. Nanti saya jelaskan di sini deh. Contohnya ini ya. Kemudian apalagi ya, count sudah, kita langsung ke duplikasi. Saya sudah buatkan data. Ini bukan data yang tergenerate by system, jadi memang ini yang saya sengaja untuk sebagai contoh saja. Jadi asumsikan ini bukan ref ya, tapi ya invoice deh. Invoice gitu ya. Saya ganti dulu ini menjadi 3.
Oke, ini. Duplikasi itu bisa kita apa istilahnya? Kita cari, kita lihat berapa banyak data duplikasi itu bisa menggunakan berbagai cara. Yang pertama sederhana, kita pakai conditional formatting dulu deh. Kita bisa mencari mana data yang duplikasi menggunakan conditional formatting. Caranya tentunya teman-teman buka home. Ini saya tutup. Gimana ya? Ya, ini buka home. Ini saya highlight ya. A3 sampai A17 conditional formatting, highlight, kemudian duplicate value, maka dia akan menghasilkan duplicate value langsung secara otomatis, yaitu value with light red, fill with dark red text. Ada dua. Itu untuk duplikasi conditional formatting. Apakah bisa dipakai di semua sel, misalnya di bawah lebih luas, misalnya bisa. Nah, tapi nanti akan menjadi redundan. Kenapa redundan? Di sini ada pengulangan. Kita membaca dari kiri ke kanan dulunya. Ini jelas nih duplikasi. Ini juga jelas duplikasi. Ini banyak duplikasi karena apa? Ada 500 dan seterusnya. Di sini juga ada. Jadi dia akan membaca dari kiri ke kanan. Seperti itu. Akan menjadi berbeda. Nah, kita juga bisa menggunakan rules. Rules-nya yaitu format only unique or duplicate value. Kita bisa pakai di sini, atau kita bisa pakai formula to determine which cell to format, bisa menggunakan conif misalnya. Conif jika ini apa ya, ini range-nya di sini ini aja, kemudian A3 moga-moga nggak salah, lebih besar dari satu. Nanti kalau salah misal koreksi, nanti saya kasih rumusnya deh. Nanti akan seperti ini. Kenapa harus pakai conif? Ini maksudnya apa nih? Conif ini A1. Jadi conif itu kan menghitung ya, menghitung range mana yang mau dilakukan perhitungan. Kemudian kita tentukan mana yang mau dihitung. A3 di sini. A3 itu nanti dia sejauh mana kita menetapkan kondisi suatu sel dibuatkan sebuah kondisi conditional formatting gitu kan. A3 itu cuma mengambil sampel di atas. Jadi nanti dia akan ke bawah nih, sesuai dengan sejauh apa kita meng-highlight yang nanti dijadikan conditional formatting. Nah, lebih dari satu itu maksudnya ketika dia memang muncul lebih dari satu di sini. Karena conif itu kan menghitung berapa banyak yang muncul nih. Nah, kalau dia lebih dari satu berarti double dong asumsinya, yaitu maka dia akan memberikan, saya berikan warna orange, yaitu inverse ini kan seterusnya. Oke, itu kalau menggunakan conditional, salah satunya menggunakan rumus ya, formula. Duplikasi 4. Nah, kita juga bisa menggunakan matematika sederhana sebenarnya, yaitu menjumlahkan saja, yaitu inverse nomor 2 dikurangi inverse 1, kalau nggak ada duplikasi itu pasti hasilnya 1 kan, karena dia naik secara bertahap 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ketika kita kurangkan 2 kurangi 1 harusnya ya 1. Tapi bisa nggak kita coba kurangkan, contoh ya. Karena gini, ini bentuknya adalah format teks. Kurangi 1 bisa nggak? Value. Karena apa? Karena ini adalah formatnya teks. Jadi kita harus mengambil dulu value-nya ini nih. Value dari ini kemudian dikurangi ini. Kita bisa menggunakan langsung pendekatan value. Ya, value langsung ya. Saya nggak yakin, nggak bisa. Dia harus menggunakan value masing-masing. Value A4 dikurangi value A3, maka dia akan menghasilkan angka 1. Oke, contohnya seperti itu. Atau kita bisa menggunakan contohnya gini. Oh, kita mengambil data angkanya dulu. Caranya dengan menggunakan write. Misalnya karena ini invoice 1 kan berarti 3 angka setelah teks itu adalah number, dan berarti kita ambil write-nya. Atau kita bisa gabung value kemudian write.
value huruf maaf. Untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar teks, benar-benar angka array, kemudian harusnya apa sih, jangan lupa teksnya, kemudian bisa ambil 3, maka dia akan mengambil angka 1 di sini. Nah, tinggal dijumlahkan bawah ya, ke bawah kan dia urut harusnya. Ternyata ada kondisi seperti itu ya, kita tinggal kurangkan saja. Ini kurangkan 1, karena bentuknya sudah value, maka dia hasilnya pasti akan 1. Maka kalau ada angka 0 berarti dia duplikasi. Kalau lebih dari 1 berarti dia angkanya lompat. Asumsinya kan seperti itu sederhananya. Pendekatan menggunakan itu juga bisa. Monggo teman-teman mau pakai mana saja terserah. Silahkan, sekreatif mungkin. Pendekatan lain bisa menggunakan if untuk membuat sebuah labeling sekalian nih, misalnya saya ingin buat label sekalian deh, supaya nanti ketika saya ada duplikasi langsung saya label, yaitu duplikasi, bukan bentuk angka numerik nih, bukan 1, 2, 1, 2. Contohnya seperti ini. Saya buatkan contoh ya. If misalnya logical testnya adalah, saya ambil ini aja supaya, karena ini sudah bentuknya number supaya gampang. Ini dikurangi ini, misalnya K4 kurangi K3 itu lebih besar dari 1, dia apa? Duplicate atau double atau lompat. Kalau lebih dari 1. Lebih dari 1 itu berarti kan dia 4. Kalau salah, paham ya teman-teman fungsi if ya? If itu adalah logical test, nanti saya jelaskan dulu. Saya buatkan dulu biar nggak lupa. If, saya buatkan if lagi, value if true, berarti ini lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1. Sorry, gimana sih? Ini saya miringkan dulu biar kelihatan. Maka logical testnya itu value if true itu adalah jika lebih kecil dari 1 itu double. Moga-moga nggak balik. Kalau enggak dia sudah oke. Nah, bikinkan ini aja definisinya sudah oke. Nah, dia berarti kan dia sudah oke. Dia double, dia lompat. Oke. Paham ya? Untuk if itu sederhananya gini. Ini jadi nggak semua nggak hanya if ya yang bisa di double fungsi di sini. Ini kan ada 2 fungsi nih. If, kemudian saya juga pakai lagi if, kemudian ini saya misalnya pengen saya bikin if di sini juga bisa sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan double-double kayak gini, Pak. Teman-teman semua. Value, right, kemudian nanti bisa saya jumlahkan langsung dalam satu formula, satu function sekaligus itu sebenarnya bisa. Nah, kalau if itu logikanya adalah seperti ini sebenarnya. Saya tunjukkan dulu supaya paham. Logical test. Jadi if itu ada 2 kondisi. Kondisi jika memenuhi sebuah kriteria, sebuah logical testnya itu masuk, dia itu true-nya gimana, kalau benar itu gimana, kalau salah itu seperti apa, mau diapain, intinya kan seperti itu. Logical test, misalnya angkanya adalah bebas, logical test itu sesuai kebutuhan kita, apa yang mau kita cari ketika menggunakan function if. Misalnya, apakah si Ahmad itu teks, misalnya, ini adalah is tag, misalnya ya, itu bisa. Ini adalah teks gitu kan, is tag langsung. If is teks A3, kemudian value if itu apa? Jika dia memang benar teks itu apa? Berarti dia ya benar teks gitu kan, benar teks misalnya. Teks. Ah, bukan teks. Bukan kebenaran, kalau salah. YouTube, entertainment, oh I see, salah. Maaf. Ini kepencet. Ya ampun, saya lupa. Nih, P3. Kita turun. Ya, dia akan menghasilkan argumen seperti ini. Kalau dia benar teks, dia masuk teks. Kalau enggak, dia salah. Contohnya, saya ganti deh. Oke. P3 ya, kita ganti 12.
maka dia akan bukan teks, seperti itu contohnya. Nah, logikanya si function if itu ada seperti itu. Jadi dia memberikan sebuah kondisi dulu, membuatkan sebuah kondisi dulu, kemudian ini mau kalau kondisinya itu memang benar itu mau diapain, intinya gitu. Kalau salah terus diapain. Nah, kalau ini saya bisa mendobelnya, yaitu ketika kondisinya misalnya lebih dari satu, dalam kondisi ini ya, lompat ini misalnya lebih dari satu, maka saya tetapkan dia adalah data lompat. Karena apa? 5 ketika dia lompat lebih dari satu, maka dia kemungkinan besar adalah lompat. Maka saya definisikan bahwa yang kalau dia benar adalah 4 kurangi K3 itu lebih dari 1, maka saya tetapkan sebagai lompat. Terus kalau yang salah gimana? Saya salah, saya buatkan kondisi baru lagi. Yaitu ketika K4 kurangi K3 itu kurang dari 1, maka saya bikin dia adalah double. Oke. Itu kan kondisinya nambah kondisi baru nih. Kalau salah gimana? Kalau salah berarti ikut di sini yang tidak memenuhi dua-duanya. K lebih besar dari 1 atau kurang dari 1, maka ya udah itu sudah oke. Seperti itu. Itu untuk if duplikasi. Duplikasi lain, oh ya kita bisa menggunakan pendekatan sebentar ini apa? Gunakan filter. Oh sorry, data validation dulu deh. Data validation juga bisa sebenarnya dipakai untuk mencari sebuah error atau sebuah kondisi tertentu yang memang tidak sesuai. Contohnya adalah seperti ini. Ini saya ingin buat data validation-nya. Asumsikan ini ya. Saya pakai list deh, karena memang dia source-nya sudah ada nih. Kita ada data referensinya. Yaitu ini. Ya udah kita pakai referensi ini. Oke. Maka dia akan muncul di sini. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai ketika kita ngecek secara manual sih memang. Nah, ini sebenarnya ada data yang salah. Kenapa salah? Karena memang amat pasti itu tidak ada dengan referensi yang ada di data 3/3B. Sedangkan Rojali misalnya, salah nggak ya? Salah juga karena Rojalinya pakai Y, pakai Y bukan pakai I. Tapi Din bisa. Oh ternyata ini sudah sesuai. Seperti itu. Nah, ketika apa ya? Error sebenarnya juga tadi yang saya sampaikan di awal itu ada fungsi help-nya untuk beberapa office ya. Saya nggak tahu apakah office yang lama juga ada. Dia akan muncul valid reference or error nih. Ini maksudnya ini nih, help to this error. Nah, ini kita bisa diklik untuk mencari solusinya gimana sebenarnya. Kalau ada error di sini, solusinya apa nih? Saya nggak tahu ini apakah terkoneksi dengan internet. Kayaknya enggak, karena ini masuk ke database help-nya. How to correct lab error. Nah, di sini bisa teman-teman baca semua di sini. Sangat membantu ketika nanti misalnya lupa nih kira-kira gimana ya. Ya silakan diklik aja help and all, dan misalnya kalau mau nyari ini yang salah apa sih sebenarnya, evaluation ref-nya di sini, refnya apa ya, masalahnya di mana, evaluate di sini ada ref loh, seharusnya ini enggak ada karena kita enggak mempunyai table atau sheet yang bernama ref, maka dia menjadi error. Atau bisa di-ignore, ya udah kita ignore aja, biarin aja, atau diedit kembali, ya udah kita edit, etc. Oke. Itu untuk duplikasi. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya nambah file data materi sedikit terkait dengan ekspor. Ini sangat sederhana ketika kita ingin mengekspor data dari Excel ke bentuk lain. Kenapa harus diekspor? Kan udah bentuk Excel, Pak. Mau diapain lagi? Jadi ada kondisi yang memang membutuhkan untuk diekspor ke bentuk yang lebih familiar dalam atau lebih kompatibel dalam beberapa aplikasi yang kita pakai di selain Excel misalnya. Contohnya gini sederhananya. Saya pakai data ini, asumsikan saya diminta oleh atasan saya untuk membuat sebuah data, tolong nanti diekspor dalam bentuk CSV saja. Tujuannya apa? Supaya nanti dia datanya akan menjadi lebih kecil dan tidak berat. Kalau datanya misalnya 1 juta, dia kan pasti akan memakan resource yang cukup banyak nih untuk Excel ya, XLS ya, XLS atau XLSX. Jadi ketika kita
ekspor datanya menjadi CSV atau mungkin TXT, dia akan bisa jadi menjadi lebih kecil dan nanti bisa kita olah ke tempat lain yang mungkin memiliki operating system yang berbeda atau menggunakan aplikasi yang berbeda, bukan Excel gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai OpenOffice misalnya, ya kita kalau pakai XLSX asumsikan itu bisa jadi nggak bisa dibuka di OpenOffice misalnya. Nah, dengan diekspor menjadi data lain yang lebih universal seperti TXT, ya itu kan nanti bisa diolah di mana saja, karena TXT itu ya menurut saya CSV itu ada format yang sangat universal, kan bisa dibuka di OS-nya Mac juga sebenarnya bisa, maksudnya nggak perlu harus memiliki Excel gitu loh, ya, seperti itu kan. Caranya sederhana dengan menggunakan file di sini. Kalau untuk versi 2019, file kemudian pilih export. Di sini ada opsi ini. Bisa juga dibuat sebagai PDF, atau XPS dokumen dalam bentuk printout-an, kemudian atau bisa banyak opsi di sini. Nah, di sini sebenarnya ada fungsi nih, ada apakah dia delimited atau fixed width misalnya. Nah, di sini ada opsi delimited. Apakah di delimited dipisahkan by tab atau by koma atau by space delimited atau by fixed width-nya, atau bisa ke format lain yang apa yang mau kita ganti. Misalnya di sini ada banyak CSV, Macintosh, text, apa ini, so spreadsheet, Unicode, etc. Ini ada banyak gitu. Nah, silakan bisa diubah sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. 12 ya, alhamdulillah. Masih ada waktu sejam, jadi kita bisa akhiri lebih cepat. Monggo kalau mau ada yang mau di-sharing, mau ditanyakan, mau dikonfirmasikan, silakan. Saya minum lagi. Udah nih. Karena kita pengenalan saja teman-teman semua. Jadi nanti untuk apa namanya? Mungkin pertemuan selanjutnya saja. Oh iya, saya menambahkan juga. Jadi saya merekomendasikan teman-teman untuk mengunduh Notepad Plus ya. Kenapa harus Notepad Plus? Contohnya gini, Project MPN. Nih, ini ada data teks nih ya. Ini MPN tahun 2019, penerimaan pajak selama tahun 2019 untuk beberapa itulah. Nah, di sini dalam satu file teks saja itu ukurannya 125 mega. Kalau saya convert langsung misalnya dalam bentuk teks, total normalnya itu ada 88 giga nih. Kenapa saya merekomendasikan Notepad Plus? Kalau pakai Notepad biasa itu suwe atau apa ya, lag lama, jadi dia lambat lah. Tapi kalau pakai Notepad Plus dia akan menjadi lebih cepat sebenarnya untuk melakukan pengolahan, dan ada lebih enak sih, jadi fiturnya jadi kelihatan semua. Jadi ini ada banyak, ini nggak apa-apa sih, ini bukan, teman-teman juga nggak bisa memanfaatkan semuanya kalau nggak diolah dulu. Jadi ini ada macam-macam penerimaan dan seterusnya. Nah, nanti ketika menggunakan Notepad Plus itu akan menjadi sedikit lebih ringan dibandingkan dengan Notepad bawaan Windows biasa atau mungkin bawaan dari Mac ya. Nggak tahu apakah ada atau tidak. Di situ ada. Nah, di sini dan ada fitur banyak sih, ada makro dan seterusnya. Jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan Notepad Plus saja. Nanti siapa tahu mungkin ujian untuk teks import datanya itu ternyata membutuhkan dikasih datanya gede gitu kan ya, siapa tahu. Jadi lebih ringan menggunakan Notepad Plus. Ini lumayan gede, 88 GB. Makan resource banget sih, tapi memang datanya besar sekali. Oke, itu untuk yang rekomendasi saya. Uji validasi mungkin ada yang mau di sharing, ditanyakan, silakan. Jangan buru-buru mau jalan-jalan dulu dong. Enggak, silakan. Yuk, monggo kalau ada yang sharing atau masih bingung mencoba, silakan. Udah nih. Atau sholat nih, jangan teman-teman ya. Mohon maaf nih. Tadi azan ya. Monggo silakan.
Pak izin bertanya. Silakan. Kemarin itu ada tugas mata kuliah lain itu Pak. Nah, itu kalau di Excel teman saya itu terbaca, lalu di Excel saya itu nggak terbaca Pak. Sedangkan di HP itu terbaca. Nah itu kira-kira karena apa ya Pak? Data apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail deh. Kira-kira data apa? Kemudian versi Excel-nya mungkin bisa dicari nggak? Data, maksudnya data apa ya Pak? Angka atau huruf gitu ya Pak? Atau Bukan. Data yang diolah di Excel itu data apa sih sebenarnya? Isinya deh. Mungkin sederhana dulu deh. Isinya apa tuh? Itu mau ngolah data apa? kemarin itu kalau nggak salah nge-sum itu kalau nggak salah nggak kebaca Pak. Oke. Jadi ini keterbatasan saya ya karena nggak lihat langsung. Jadi ini ada beberapa kondisi kemungkinan. Pertama, dia memang menggunakan versi yang berbeda. Pertama yaitu dari Excel-nya sendiri, satu. Kemudian dari data yang diberikan sendiri itu memang mengunci ke versi tertentu, bisa jadi. Kemudian bisa juga karena ini 365 mungkin tidak nge-link dengan Office tahun 2000, Office dengan versi tahun misalnya. Jadi dia kadang-kadang memang tidak muncul. Solusinya adalah dikonversi secara yang universal saja. Salah satunya misalnya Excel versi 2003. Rata-rata bisa kebaca mau di Excel 365 maupun di 2000 berapa ini? 2000-an lah. Sorry. Dan versi Office yang dengan angka tahun gitu. Atau misalnya dengan CSV text gitu. Jadi menurut saya bisa dikonversi dulu kalau mau. Kenapa bisa di HP bisa? Karena versi di HP itu kalau nggak salah versi apa ya? Versi yang sebenarnya dipakai yang simpelnya bisa jadi mirip dengan 365 malahan. Untuk yang versi di mobile device yang sedikit berbeda. Seperti itu sih mungkin saran saya sih. Saya karena nggak melihat datanya secara langsung, kenapa kok errornya gimana gitu kan? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak. Mungkin berarti karena salah beda Microsoft-nya gitu ya Pak ya. Dia 2013, jadi saya 2010. Asumsinya mungkin beda di versinya mungkin, beda di format datanya mungkin. Jadi memang banyak faktor sebenarnya. Ya mungkin salah satu alternatifnya ya kalau mau ya di convert, disesuaikan outputnya sesuai dengan ini sih. Yang universal saja seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau di-sharing silakan. Izin bertanya Pak. Monggo. Tadi untuk itu Pak, kalau mau convert file dari Excel ke CSV tadi itu kan kalau yang Microsoft 2019 menggunakan export ya Pak. Nah, bedanya kalau kita save as terus browse terus save as type itu ada bedanya atau enggak Pak? Enggak ada. Berarti sama aja ya Pak? Secara umum hampir sama. Jadi ya sama aja sih sebenarnya karena ekspor itu perpanjangan dari save as tadi. Jadi ya, enggak, Pak. menurut saya enggak ada bedanya sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Monggo ada lagi silakan. Atau mungkin ada yang apa ya? Mungkin ada yang atau mungkin teman-teman membutuhkan, ini kan kebetulan ada tugas gitu, mungkin yang membutuhkan ada, kira-kira ada nggak sih Pak metode yang bisa kita pakai di TABK ini untuk mengerjakan tugas itu misalnya bisa lebih enak misalnya, ya monggo di-sharing nggak apa-apa, siapa tahu mungkin saya bisa memberikan saran gitu ya, karena ini TABK adalah bentuknya tools sih sebenarnya, jadi ini hanya untuk membantu teman-teman melakukan pengolahan, jadi bukan software-nya seperti itu. Monggo. Tapi untuk materi hari ini sebenarnya cukup nggak banyak sih, itu aja. Duplikasi seperti itu bisa menggambarkan teori. Ini duplikasi secara singkat ya. Jadi teman-teman saya harapkan itu nggak hanya terbatas pada apa yang kami sharing di sini. Jadi teman-teman sangat kami harapkan untuk membuka materi yang lain. Jadi contohnya di YouTube nih ada influencer misalnya pakai yang bisa ngajarin Excel ya, misalnya kalau itu bisa membantu teman-teman ya pakai Excel. Ada misalnya website yang mengajarkan terkait dengan kelas Excel, Waitress School, ExcelJet, atau apalagi ya terserah itu, website apapun yang ternyata bisa memberikan cara nih, formula untuk mendeteksi duplikasi misalnya, yang lebih efektif, efisien misalnya, ya pakai aja, itu bisa malah bisa bagus. Gitu.
Nah, kalau bingung bisa dikonfirmasikan atau didiskusikan di kelas. Pak, saya kemarin nemu nih website, misalnya bagus, metode yang menggunakan dipakai adalah seperti ini. Nah, kira-kira ini gimana sih Pak penjelasannya? Kalau misalnya belum paham, atau kira-kira bisa dipakai nggak Pak nanti di ujian? Monggo sharing, nggak apa-apa, silahkan. Begitu. Jadi sangat open, kalau bisa itu banyak-banyaknya ambil aja di web, di buku. Kalau misalnya saya punya buku Trip and Tricks Excel misalnya ada, dipakai. Nanti bisa kita diskusikan bersama kalau misalnya terdapat hal yang sangat berbeda signifikan gitu ya. Oke. Monggo, ada lagi yang mau? Kalau enggak kita bisa akhiri. Pak izin Pak, Silakan. pertanyaan saya seperti Tasya tadi Pak, tapi untuk saya itu yang tidak muncul, kan waktu itu ada tugas mata kuliah lain Pak, misalnya disuruh membuat histogram dan misalnya OGIF ataupun diagram-diagram lainnya Pak. Nah, beberapa diagram itu saat saya submit di Google Classroom, itu ada yang muncul, tetapi untuk histogram ini tidak muncul Pak, padahal waktu saya buka di handphone itu muncul, dan di laptop saya juga muncul Pak, tapi untuk di Google Classroom saat saya perhatiin jauh atau review itu, kemudian di spreadsheet itu juga tidak muncul Pak. Nah, kemudian kan saya convert jadi gambar Pak, tabel itu, tapi waktu di Excel-nya itu, maksud saya di Google Classroom-nya itu jadinya muncul sepertinya Pak. Tapi kalau misalnya bentuk yang langsung itu nggak muncul, itu kenapa ya Pak? Atau kalau yang tadi seperti Bapak katakan, misalnya di save Excel 2003 atau 2013 itu apakah kira-kira bisa memecahkan masalahnya Pak? Karena gini, untuk 2003 biasanya dia ada kompresi yang berbeda. Sebenarnya kan dia perbedaan 2003 dan 2000 mulai kapan ya? 2010-an ya. Itu adalah perbedaan formatting ya, formatting data, yaitu doc dengan docx ya. Nah, di situ ada bentuk kompresinya, yaitu kompresi datanya. Dia untuk doc itu memang lebih lossless kalau nggak salah, atau kebalikan saya lupa. Dengan docx itu dia lebih kompresi lebih banyak misalnya ya, saya lupa itu. Nah, memang kalau doc itu karena mungkin lebih lossless, itu jadi bisa terambil semua dibandingkan dengan kita simpannya dengan menggunakan format docx gitu. Jadi tujuannya memang supaya bisa terbaca oleh sistemnya, yaitu kalau di teman-teman pakai Google Classroom itu saya nggak tahu pakai apa. Kemungkinan besar mungkin ya memang karena ada perbedaan versinya di situ, atau terdapat fitur yang memang tidak ada di Google Classroom-nya dibandingkan dengan Excel atau Office yang teman-teman pakai. Jadi itu ada perbedaan di situ sehingga dia nggak muncul nih, tidak terrecognize di Google Classroom-nya. Asumsinya yang gitu sih rata-rata ya, semoga sih benar. Solusinya ya baiknya sih kalau saran saya yang universal memang bagusnya, atau yang memang yang bisa diterima secara umum, misalnya 2003 ini rata-rata kan bisa dibuka semua gitu misalnya. Ya udah, saran saya sih gitu sih Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Udah histogram ya, udah lewat jauh dong berarti. Atau mau lompat langsung ke pertemuan 11 histogram. Seperti itu sih, monggo ada yang mau di-sharing silahkan. Jadi ini basic sih sebenarnya, masih awal-awal lah. Dan menurut saya teman-teman sih harusnya cukup sudah familiar ya dibandingkan dengan angkatan saya dulu mungkin ya. Jadi ya harapannya bisa dicari itulah, bisa lebih user friendly sih harusnya. Tentunya teman-teman sudah biasa pakai ya. Jadi harusnya nggak bingung ketika saya pertama kali mengenal Excel misalnya. Seperti itu sih. Oke. Ada lagi yang mau di-sharing silakan Mas. Izin Pak. Monggo Mas. Mengenai ini apa ujian Pak. Kemarin tuh disuruh nginstal LibreOffice Pak. LibreOffice, nah, bedanya LibreOffice sama Microsoft Excel apa Pak? Terus kalau nanti ujian TABK pakainya LibreOffice itu atau tetap Excel Pak? LibreOffice itu tujuannya adalah open, karena dia Libre itu open source ya, dia itu free to download, jadi semua bisa akses tanpa harus mengeluarkan biaya. Dengan fitur-fitur yang
mirip sama, hampir ya, mungkin bisa mirip sama persis, atau mendekati fitur Excel atau Office yang teman-teman miliki. Tujuannya adalah sebenarnya itu. Jadi ketika nanti soal ujiannya itu menggunakan versi Office tertentu sebenarnya, atau ketika menggunakan format yang Libre itu sebenarnya supaya bisa dibuka teman-teman gitu. Tidak ada kendala perbedaan. Loh ini saya nggak muncul Pak soalnya di file saya misalnya. Nah, dengan asumsi menggunakan LibreOffice itu ya kalau kita pakai Libre semua, ya moga-moga bisa muncul semua di semua PC yang teman-teman pakai, perangkat yang teman-teman pakai. Apakah nanti mau pakai Excel atau Libre? Sebenarnya kalau sudah pakai ada Excel ya pakai Excel aja, karena emang harusnya fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan yang open source ya, apa yang gratisan. Karena secara umum Excel itu pastinya kan berbayar. Ya fiturnya tentunya lebih lengkap harusnya kan seperti itu. Itu sih Mas. Bang menjelaskan ya. Mas pakai yang ya kalau saya sih lebih pakai, menurut saya pakai yang teman-teman familiar aja, yang paling mudah dipakai yang mana nih, Libre, mau pakai Excel atau pakai yang lain misalnya. Monggo. Kalau saya sih karena saya pakai Excel dan memang ini sudah legal ya, maksudnya udah dipakai ya udah normal, ya udah saya pakai Excel aja. Gitu. Gitu Mas. Supaya nggak mengikat ini bahwa harus Office base sebenarnya. Jadi ini kita mengambilnya adalah spreadsheet ya, bukan sebuah merek XLLS, tapi dia ada spreadsheet-nya. Gitu. Silakan, monggo. Ada lagi yang mau di-sharing? Izin bertanya Pak. Tanya. Oh, nggak apa-apa, tanya aja. Makanya Masih berlanjut dari keresahan yang soal tadi Pak yang nggak muncul di Excel saya. Nah itu akhirnya saya udah nyari-nyari gimana caranya itu tetap nggak muncul gitu loh Pak. Dan akhirnya saya ubah ke PDF aja gitu. Nah kira-kira ada nggak Pak cara buat mencari tahu kira-kira kesalahan kita tuh di mana gitu loh Pak, pergerakan kesalahan kita itu di mana kalau di Excel gitu Pak. Maksudnya? Contohnya case apa nih? Rumus yang salah gitu loh Pak. Misal kayak tiba-tiba muncul NA atau value gitu-gitu. Nah itu kita bisa tahu nggak Pak pergerakan rumus kita tuh salahnya di mana gitu. Kita salah masukin datanya itu yang mana? Sebenarnya bisa, tapi memang harus memahami dulu sebenarnya Mbak, yang dimaksud dengan error ini apa gitu. Tahu dulu nih, kenapa kok bisa error ref, itu konsepnya tahu dulu nih, basicnya ya, minimal tahu nih. Oh kalau ref itu berarti ada referensi yang salah, value itu berarti ada sebuah format yang salah, name itu ada kesalahan penulisan nama division itu, itu tahu dulu ya, konsepnya harus tahu dulu. Nah gimana cara mencari exactly-nya ini salahnya di bagian mananya? Nah itu sebenarnya bisa melihat dari rumusnya sendiri atau dari dari di sini ada opsi nih sebenarnya null error kan. Ini help, ini kita bisa kalau mau agak ribet sih memang kita bisa menggunakan fungsi help. Tapi kalau kita melihat rumusnya sendiri kita memang harus tahu, kita basicnya tahu, maka kita tahu ini memang salah karena pengurangan nulis. Kalau ref di sini kita kelihatan nih. Oh ini tuh nggak ada. Ini apa sih sebenarnya? Table array ini harusnya kemana? Nah itu sebenarnya teman-teman kalau sudah tahu basicnya sebenarnya nggak jadi masalah. Karena tahu nih, oh ref karena memang ini di rumusnya, di fungsinya kita lihat ya fungsinya. Di sini kan ada ref ya. Ini kan harusnya berisi tentang isinya adalah table array nih. Berarti table array-nya dia hilang. Table array itu apa sih? Yaitu data sebuah referensi yang kita pakai untuk mencari. Ya, berarti ya table array-nya ini gimana nih? Apakah nanti perlu kita, kalau misalnya datanya yang benar-benar nggak ada, hilang beneran, ya berarti harus dibuat baru nih untuk membuat sebuah referensi yang mengaitkan nanti terkait dengan value-nya sendiri untuk yang dilakukan lookup-nya. Itu sih, Mbak, menurut saya ya. Kira-kira susah nggak kalau seperti itu? Pendekatannya memang harus logical thinking-nya seperti itu sih kalau saya ya. Ya Pak, mungkin karena memang kemarin belum belajar tentang error ya Pak. Jadi NA itu saya
saya nggak tahu Pak itu salahnya apa gitu. Mungkin untuk kedepannya saya nggak tahu. Makanya ya, makasih ya Mbak. Makanya menurut saya ini menjadi penting untuk saya angkat karena supaya tahu sih basicnya. Oh ini enak itu error apa sih sebenarnya, supaya tahu kita solusinya apa nih. Karena ini basic nih, harusnya diajarkan dalam mata kuliah, cuma kalau saya lihat di RPS-nya nggak mau. Saya tambahkan aja sendiri. Itu sih kira-kira. Monggo kalau ada yang mau sharing silahkan. Kalau enggak, saya akhirnya dipotong dulu. Makanya saya kasih dulu nih waktunya. Saya kasih 20 deh. 21 deh, 2 menit. Saya sambil lihat-lihat yang lainnya. Silakan apa sih? Insya Allah mungkin minggu depan akan kita lebih ke arah apa namanya? Lupa saya, parallel simulation. Nah, itu bisa dilihat lagi terkait dengan materinya di link-linknya. Nanti saya kasih linknya insya Allah. Atau enggak nanti yang akan saya coba. Terus jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya saya memang belum bikin di LMS, tapi tetap dikerjakan. Jadi harapannya dikumpulkan setelah UTS ya. Kita sepakatnya tanggal 5 kan ya, 5 Desember. Dan semoga dikerjakan. Tujuannya supaya ya karena teman-teman itu sebenarnya lebih canggih, makanya harus diberikan tugas yang canggih juga supaya bisa lebih luas nih pemahamannya teman-teman terkait dengan materi IT auditnya, malahan pendekatannya ke situ. Oke, 1 menit. No one. Ini masih sederhana. Kalau enggak bisa kita akhiri. Udah nih, udah ya 21 ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di grup. Mohon maaf mengambil waktu weekend teman-teman karena memang harus mengganti waktunya ya. Dan terima kasih banyak. Saya kembalikan dulu nih siapa untuk memimpin doa lagi mengakhiri perkuliahan. Siapa nih? Silakan. Ayo belajar memimpin lah untuk teman-teman yang lain. Silakan. Siapa yang mau memimpin doa untuk penutup kuliah? Ayo Mas, monggo Mas. Atau Mas Afsal lagi silakan. Boleh Pak, saya saja Pak. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih Pak. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada kesalahan kata, ada tingkah laku yang kurang sesuai, saya mohon maaf. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman apa yang saya sharing hari ini dan bisa ya nanti akan bermanfaat juga untuk baik jangka pendek maupun jangka panjangnya ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bagi teman-teman yang mau meninggalkan pengunjung dipersilakan. Atau kalau mau sharing, tanya monggo. Saya buka sampai jam 1. Monggo silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.